Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Suketeki. Masih bersama Bang Nano tentunya. Dan kali ini Bang Nano akan melanjutkan cerita sebelumnya, yaitu cerita yang berjudul Hari-hariku ditemani arwah bapakku, yaitu di bagian yang kedua. Dan seperti apa kelanjutan ceritanya? Selamat mendengarkan. Setelah beberapa minggu ayahku meninggal, kakakku kesehatannya drop. Dia juga sama sedihnya kayak aku, atau bahkan mungkin lebih sedih. Badan kakakku demam tinggi karena jarang makan. Dia tidur mulu dan sesekali aku lihat dia merenung di kamarnya. Sebenarnya aku juga miris ngelihat dia kayak gini, tapi aku gak bisa maksa dia untuk ikhlas, karena aku sendiri pun belum berada di titik keikhlasan ditinggal pergi oleh ayah. Sudah 3 hari tubuh kakakku panas. Hari keempat tak kunjung sembuh. Hari kelima panasnya makin tinggi. Dia tak mau dibawa berobat ke dokter. Ibuku hanya memberikan obat penurun panas yang dibelinya di apotek saja. Dan sayangnya tak membuahkan hasil apapun. Kakakku tetap menderita demam yang tinggi. Ketika kakakku merintih kesakitan dan meminta tolong, aku ambilkan air minum. Aku melihat dirinya agak lama. Tembok putih di belakang kakakku seperti berubah warna. Aku lihat dari dekat tembok itu ternyata tidak ada apa-apa. Aku pun kembali duduk di samping kasur di mana kakakku berbaring lemah. Tiba-tiba muncullah sebuah kepulan asap hitam yang amat pekat di sisi tubuh kakakku. Aku pun kaget. Apakah itu yang dinamakan aura? Kenapa aku bisa lihat? Aku juga nggak tahu. Yang pasti saat itu kakakku benar-benar berada dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Akhirnya ibu pun menyuruh kakakku untuk pergi ke rumah Mbah Gading. Dia adalah tukang pijat yang memiliki kemampuan supranatural. Meskipun beliau tidak mampu melihat alias tunanetra, namun kepekaannya pada hal-hal yang tak kasat mata sangat luar biasa. Bahkan sebelum ayahku meninggal pun beliau sudah mengetahui tanda-tandanya. Kakakku pun setuju untuk dibawa ke sana besok pagi dengan mengendarai mobil peninggalan ayah satu-satunya. Kami bertiga berangkat ke rumah Mbak Gading yang jaraknya lumayan jauh. Perjalanan ke rumahnya memerlukan waktu sekitar 1 jam. Sampai di tempat pijat Mbak Gading, ternyata beliau sedang memijat orang lain. Kakakku pun menunggu di depan rumah Mbak Gading dengan seorang anak lelaki yang merupakan putra dari pasien yang tengah dipijat oleh Simbah. Sedangkan aku memilih untuk tetap berada di dalam mobil. Dari dalam mobil aku melihat anak lelaki itu memandang ke arah dalam mobil terus-menerus. Dia juga berbincang dengan kakakku sesekali. Aku gak bisa dengar apa yang mereka bicarakan. Lalu papa anak lelaki itu pun selesai dipijat dan dia pulang bersama dengan papanya. Sekarang giliran kakakku yang dipijat. Aku menunggu cukup lama, yaitu selama 2 jam kira-kira. Bosan di dalam mobil, aku pun berjalan-jalan mengelilingi mobilku sambil mencari udara segar di siang hari yang panas sekali waktu itu. Seusai kakakku selesai dipijat, dia langsung masuk ke dalam mobil untuk pulang. Dan di perjalanan kakakku gak cerita apa-apa. Barulah saat tiba di rumah dia bercerita tentang anak lelaki yang diajak ngobrol tadi. Ceritanya begini. Tadi anak lelaki yang nunggu bareng aku nanya, "Siapa yang mau pijat mas?" "Iya aku mas." "Itu bapaknya gak ikut pijat juga?" Sambil lihat ke dalam mobil dari kaca depan. "Bapakku sudah almarhum mas." "Astagfirullahaladzim." Sambil menunduk. "Itu artinya bapak masih ada di sekitar kita. Tapi aku gak yakin, benarkah ini bapak atau jin korinya saja?" Aku pernah dengar dari salah satu guru les aku pas SMP. Dia punya murid seorang indigo. Muridnya itu bilang kalau setan akan lebih mudah mendekati kita ketika suasana hati kita sedang sedih. Aku sih mikirnya setan yang kayak di film-film itu. Setan yang membisikkan kejahatan di telinga kiri, yang nyuruh manusia buat bunuh diri misalnya. Dan untungnya, meskipun aku sedih, aku gak punya pikiran untuk mengakhiri hidup. Namun aku juga gak punya penafsiran lain tentang pernyataan murid guruku itu. Padahal yang dimaksud
Mendekat bukan cuma untuk tujuan membuat kita bunuh diri, tapi juga mencelakakan kita secara langsung dengan tangannya sendiri. Malam ini aku tidur seperti biasanya, tahu-tahu mimpi ayah lagi. Aku dalam mimpi itu berpikir, bukannya kemarin ayah sudah pamitan pulang ya? Terus masuk ke lorong hitam itu. Lalu kenapa sekarang dia balik lagi? Di mimpi itu ayahku duduk bersila di pojokan ruang tamu rumahku. Aku duduk dan mencoba ngobrol sama dia. Kali ini lumayan panjang obrolan kita, tapi aku lupa apa yang kita obrolin. Lama-lama aku lihat dia ada yang aneh sama ayahku ini. Aku mulai merasa ada yang gak beres. Aku pun berteriak, "Kamu bukan bapak, kamu pasti jin jahat," kataku. Dia membuntutiku sedangkan aku berjalan mundur. Jantungku terasa berdegup luar biasa. Aku menjadi takut. Pandangan matanya berubah menjadi kejam, menatap ke arahku dengan fokus. Dia merokok isi dadaku yang saat itu bisa dengan mudah dia tembus dengan tangannya. Rongga dadaku di dalam sana dimasuki oleh tangan si iblis ini. Aku menepis. Dia mencekik leherku. Senyumnya sungguh licik. Rasa yang sangat nyata, padahal aku tidur sendirian di kamar. Apa maumu?" tanyaku sambil tak kuasa menahan sakit akibat tangannya yang mencengkram leherku. "Aku mau jantungmu," katanya sambil terus berusaha mencabut jantungku. Aku berdoa melantunkan ayat suci. Meski terbata-bata, dia tampak tidak bereaksi dan terus memburu jantungku. Dengan pertolongan Tuhan, rupanya suaraku terdengar oleh ibu yang berada di luar kamarku. Dia membangunkanku, menggoncang badanku agar aku membuka mata. "Nak, kenapa kamu, Nak?" tanya ibuku. Aku membuka mata, menceritakan mimpiku pada ibu. Leherku benar-benar terasa sakit. Deg-degan aku merasa isi mimpi itu. Ibu menyuruhku untuk tidur lagi dan membaca doa sebelumnya agar tak diganggu lagi oleh setan sialan itu. Aku pun tidur lagi dan bangun agak siang karena hari ini hari Minggu. Ketika aku bercermin sambil nyisir rambut di pagi hari, aku merasakan sakit di sekitar leherku. Terang saja aku kaget. Gak mungkin, tadi malam itu kan cuma mimpi. Kenapa sampai menyisakan rasa sakit seperti ini di leherku? Apa setan itu benar-benar ada? Sejauh yang aku tahu dari ceramah guru ngajiku, memang mimpi bisa berasal dari gangguan setan. Dan setan bisa berubah wujud menjadi siapapun manusia yang dia kehendaki, kecuali Rasulullah. Jadi aku harus berhati-hati untuk mengenali apakah sosok yang hadir di mimpi maupun dunia nyata itu beneran ayahku atau cuma setan pengganggu. Hari ini aku gak kemana-mana. Kakak dan adikku pun belum pulang kerja. Ibuku menghadiri pengajian ibu-ibu setiap Kamis malam setelah maghrib. Alhasil, aku di rumah sendirian. Sejak awal aku merasa ada yang mengawasi dari balik pintu, tapi aku sudah berusaha cuek. Aku lanjut nonton TV dengan volume yang semakin aku besarkan karena takut. Sudut mataku gagal fokus karena ada bayangan hitam yang terasa mengintipku dari balik lampu. Lampu putih renda transparan yang menutupi pintu kamarku. Aku gak bohong, tadi itu emang ada yang bergerak di dekat pintu. Aku memberanikan diri memeluk lampu agar lampunya tidak goyang-goyang. Untungnya tidak ada apapun di dekat pintu itu. Untuk menetralkan suasana mengerikan ini, aku membuka pintu kamarku yang menghadap langsung ke arah teras. Rumahku ini punya banyak pintu. Di kamarku sendiri ada 2 pintu, yaitu pintu pemisah antara kamarku dengan ruang tamu, serta pintu yang langsung menuju ke arah luar rumah. Aku mencari kesibukan lain dengan menyetrika baju. Tiba-tiba ada yang memanggilku. Suaranya lirih, samar-samar antara ada dan tiada. "Dut, gendut, Dut." Aku terus fokus menyetrika baju dan berpikir, mungkin aku salah dengar. Di sini tak ada siapa-siapa. Tidak mungkin juga tetanggaku iseng memanggil-manggil seperti itu. Rumah mereka sudah sepi. Aku mencoba mengirim pesan kepada kakakku. "Kak, aku di rumah sendiri, tapi dari tadi kok kayak ada yang ngeliatin aku ya, dari ruang tamu." Kakakku dan entengnya bilang, "Genderuwo kali." Waduh, aku makin kelabakan dah tuh. Takut,
terus cari angin bentar di teras sambil nunggu kakakku dan adikku pulang. Tapi suara itu terdengar lagi. Aku coba mendengarkan musik dengan handset, pura-pura cuek padahal mah udah takut banget. 15 menit kemudian setelah azan Isya, akhirnya mereka pun datang. Lega bener rasanya. Aku pun masuk rumah lagi. Adikku selesai dari kamar mandi cari-cari sesuatu di luar. "Nyari apa sih?" tanyaku. "Kok kayak ada yang manggil-manggil ya?" kata adikku. "Loh, kamu juga dengar ya?" "Aku dari tadi juga dengar, makanya aku duduk di luar sana. Takut," kataku. "Kok kayak suara bapak ya?" kata adikku. Lalu aku teringat kalau malam ini adalah malam Jumat. Konon, setiap malam Jumat, arwah orang yang telah meninggal akan mengunjungi rumahnya untuk melihat keluarganya. Aku juga ingat dulu, waktu ayahku nyuruh aku diet karena aku kegendutan. Dia nyuruh aku keliling lapangan siang-siang, pas panas-panasnya, matahari lagi terik-teriknya. Ayahku menggodaku dari luar pagar lapangan dengan motornya sambil memanggilku dengan kata-kata sama seperti suara yang ku dengar tadi. "Mungkinkah itu kau, ayah?" "Maaf, mataku tak mampu menangkap keberadaan dirimu." Entah kenapa, semenjak aku mimpi tentang arwah ayahku, aku jadi semakin peka dengan keberadaan arwah-arwah yang lain. Sebenarnya aku gak pengen mimpi aneh-aneh yang kayak gini. Tapi ya gak apa-apalah. Aku masih bersyukur setidaknya aku tidak melihat mereka secara langsung dengan mata telanjang. Karena aku jamin aku gak bakal kuat. Mungkin aku bisa gila kali kalau lihat barang-barang halus terus begitu tiap hari. Jadi ceritanya, aku tidur malam dan mimpi sedang masak di dapur. Terus ada mbak-mbak baju putih. Dia tinggi, rambutnya panjang. Ya, penampilannya mirip kuntilanak gitu sih. Dia ada di depan pintu samping rumahku yang dekat dapur. "Mbak, bapak ibuku kemana? Dulu rumahnya di sini," tanya arwah itu ke aku. Aku jawab, "Sudah pindah, Mbak, ke Malang Selatan." Aku nggak tahu sih itu arwah siapa, tapi dia selalu cari-cari keberadaan keluarganya. Dan aku nggak tahu juga awalnya siapa bapak ibunya, tapi di mimpi itu aku bisa jawab kayak gitu. Setelah aku telisik, ternyata ada kenyataan yang mencengangkan setelah aku menceritakan mimpi itu ke kakakku. Kakakku akhirnya cerita, kata ibuku, tetangga depan rumahku dulu pernah keguguran. Anaknya cewek, bukannya dikuburkan dengan layak, malah dipendam di tanah kosong sebelah rumahku. Padahal posisi janinnya dulu sudah berbentuk bayi, sedangkan tanah kosong itu sekarang sudah dijadiin pintu samping sama keluargaku. Alhasil dia menjadi bayi bajang dan tinggal si mbak tadi di situ. Hingga sekarang masih mencari orang tuanya. Kita flashback ke peristiwa sewaktu ayahku masih ada. Jam dinding berdetak menunjukkan pukul 11 malam. Aku sibuk bermain game di HP-ku. Mendadak merasakan kantuk yang luar biasa. Dalam posisi duduk, mataku terpejam, kepalaku mulai lunglai. Tertidurlah aku di dekat jendela kamarku sambil duduk di kursi yang aku letakkan di samping jendela. 2 menit berlalu, belum lama aku tertidur. Mataku seolah melihat sekeliling kamarku. Tapi sebenarnya mataku sudah terpejam. Badanku kaku tak bisa digerakkan. Mataku menatap ke arah luar jendela. Aku melihat bola api yang terbang cepat menuju ke arah rumahku. Begitu bola api itu mengenai jendela rumahku, bola itu meledak. Aku pun kaget dan membuka mata fisikku. Suaranya terdengar seperti letusan senjata tentara yang tengah berlatih kemiliteran, namun hanya sekali. Sangat nyaring suaranya. Ibu, ayah, dan adikku ikut terbangun mencari tahu apa yang baru saja meledak. Khawatir jika saja itu kompor gas di dapur. Namun nyatanya tak ada apapun. Jujur, aku masih bingung dengan apa yang kulihat tadi. Apakah mata ketigaku yang menangkap penampakan bola api misterius itu? Sudah menjadi rahasia umum bahwasanya bola api yang terbang ke rumah seseorang adalah kiriman sihir atau bentuk santet yang ditunjukkan untuk penghuni rumah yang dikirimi itu. Kesuksesan aksi santet bisa digagalkan apabila ada orang yang melihatnya. Aku beruntung melihat bola api kiriman itu meskipun hanya dengan mata batin. Setidaknya niat busuk orang yang merencanakan kejahatan untuk keluargaku dapat gugur hari itu juga. Aku tahu bahwa banyak orang yang gak suka dengan keluargaku
Kemungkinan pengirim santet itu adalah teman kerja ayahku atau saingan ibuku, karena profesi mereka adalah profesi yang beresiko. Ayahku saat itu masih hidup. Dia memegang jabatan yang bisa dibilang penting di tempat kerjanya. Posisi vital di mana saat rekan kerjanya ingin berbuat curang atau korupsi, maka ayahkulah yang menjadi penghalangnya. Aku tahu, jadi orang jujur itu susah. Banyak musuhnya, banyak yang ingin menghancurkannya, termasuk dengan cara-cara keji semacam santet agar tidak terdeteksi oleh hukum. Mereka main secara halus dengan resiko yang begitu besarnya. Ayahku selalu mengajarkanku untuk menjadi orang yang jujur lewat contoh perilakunya. Dia nggak pernah menasihatiku yang macam-macam, karena perilakunya sudah mengajarkanku banyak hal yang baik. Dulu ayahku sempat dibujuk untuk korupsi, tapi dia tolak. Dan sejak saat itulah, para pecundang itu berusaha menjegal ayahku. Tapi Tuhan Maha Baik. Usaha mereka pun mencurangi negara dengan menzolimi ayahku harus berakhir di jeruji besi yang menjerat mereka bertahun-tahun. Kejujuran memang pahit di awal, namun manis di akhir. Aku pun tidur di atas kasur dengan memohon perlindungan kepada Tuhan agar dilindungi dari kejahatan setan, sihir maupun manusia. Belum menceritakan hal ini pada siapapun. Barulah besok paginya saat kita sarapan bersama, aku menceritakan apa yang aku lihat semalam. Seketika ayahku berkata, "Biar saja santet itu kembali kepada si pengirimnya. Kita nggak punya salah sama dia. Kita lihat saja nanti siapa yang mengirim santet itu pasti ketahuan." Siang harinya, ayahku menerima kabar dari teman-temannya bahwa atasannya mendadak sakit dan sedang berada di rumah sakit. Bukannya kita berprasangka buruk, tapi orang ini memang orang yang bermasalah sama ayah. Sejak lama bos ayahku ini menunjukkan tanda-tanda ketidaksukaannya pada ayahku. Berulang kali juga dia ingin mencurangi negara, tapi nggak pernah berhasil karena ada ayahku. Dia pun meninggal setelah 1 bulan sakit keras yang tak jelas apa penyakitnya. Hari ini aku dan keluargaku mau pergi keluar kota, tepatnya ke rumah kakek dan nenekku di perbatasan Solo. Otomatis kita berangkat pagi sebelum subuh. Mobil sedang dihidupkan beberapa menit agar mesinnya panas. Keluargaku masih sibuk di dalam rumah mengambil barang-barang yang akan mereka bawa. Ibuku juga masih masak di dapur untuk bekal makan kita di perjalanan nanti. Sedangkan aku keluar masuk rumah karena disuruh kakakku mengambil air dari kamar mandi untuk jaga-jaga kalau mesin mobil tua kita nanti kepanasan. Setelah itu aku cek bagasi di belakang mobilku, memastikan tidak ada yang tertinggal. Ketika aku menoleh ke arah kiri, ada tetanggaku yang berprofesi sebagai penjual makanan. Orang-orang sudah pada kenal dengan dia. Dagangannya selalu laris manis di serbu pembeli. Menurut orang-orang sih, harga makanan yang dia jual murah, jadi banyak yang berminat. Sebut saja namanya Bapak Tri. Bapak Tri ini sedang memanasi sepeda motornya, entah mau kemana dia. Jarak rumah kami selisih 2 rumah, kira-kira hanya 50 meter. Tak berapa lama, ada anak kecil yang kurus, badannya hitam legam, tak pakai baju, naik ke atas motor metiknya. Rupanya Pak Tri ini bisa melihat peliharaannya ini, karena saat makhluk itu akan naik, Pak Tri mempersilakannya naik di depan dengan melepas satu tangannya yang semula memegang stang motor. Setelah ingon-ingonnya naik, barulah dia kembali memegang setir motor dengan kedua tangannya. Jadi posisinya, setan itu dipangku seperti saat orang tua mengajak anaknya naik motor. Aku berpikir, itu tadi siapa ya? Apa aku salah lihat? Setauku dia nggak punya cucu. Nggak ada saudara yang masih anak-anak juga, karena anak-anaknya sudah pada gede semua. Dan dia sekarang tinggal cuma berdua sama istrinya doang. Terus itu anak siapa juga? Perawakannya juga aneh, hitam legam begitu. Aku di perjalanan menuju Solo tanya ke ibuku, "Bu, di rumahnya Pak Tri ada anak kecil kah?" "Gak ada tuh," jawab ibuku. "Kok tadi aku lihat ada anak kecil aneh ya di rumah Pak Tri? Sebelum subuh, Pak Tri boncengin anak kecil hitam gitu, gak kayak anak manusia." Ibuku kaget. "Oh, berarti benar apa kata orang-orang kalau Pak Tri itu pakai jin penglaris. Kamu kok bisa lihat?" "Gak tahu Bu, jelas banget tuh penampakannya. Dia diajak naik motor sama Pak Tri, terus jalan ke arah barat."
Setelah aku lihat jin pelaris yang dibawa tuannya tersebut, nggak terjadi apa-apa sama aku dan keluargaku. Kita berangkat setelah sholat subuh dari Malang ke perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah. Ayah, ibu, kakak, dan adikku sudah siap menungguku di dalam mobil. Sedangkan aku masih ditugaskan mengunci semua jendela, pintu, dan menggembok pagar. Kemudian barulah aku bergabung masuk ke dalam mobil setelah memastikan tidak ada barang yang tertinggal dan rumah dalam kondisi aman. Kita memulai perjalanan melewati daerah-daerah yang masih asri di Jawa Timur. Belum banyak tempat wisata yang membludak seperti sekarang. Pohon-pohon di kawasan Malang masih banyak dan suasana teduh masih terasa. Berbeda dengan saat ini yang sudah gundul karena pelebaran jalan dan pembangunan gedung-gedung tinggi untuk apartemen serta bank. Jalanan masih lengang sebab jam masih menunjukkan pukul 5 pagi. Kendaraan kita melaju melintasi kawasan Batu, Kediri, Nganjuk dan Madiun, Magetan dan Solo dengan waktu tempuh kurang lebih 8 jam. Sungguh perjalanan yang melelahkan. Waktu 8 jam itu terpotong waktu istirahat kami untuk makan pagi, dan kasus ditangkapnya mobil kami ini oleh 3 orang polisi akibat melanggar aturan lalu lintas. Kakakku yang mengemudikan mobil terlalu cepat di jalur yang seharusnya berjalan lambat saat melewati wilayah Saradan Madiun. Perjalanan kami akhirnya sampai juga di tempat tujuan. Pintu rumah kakekku telah dibuka lebar-lebar untuk menyambut kedatangan kami sekeluarga. Jam 1 siang kami masuk ke pelataran rumah kakek. Nenek telah menyediakan hidangan lezat di meja makan. Daging bumbu lapis, nasi panas, sayur sawi yang direbus tanpa bumbu, kerupuk dan sambal. Kami pun makan dengan lahap di suasana yang dingin karena lokasi rumah kakek berada di puncak gunung. Suhu di sini berkisar 18 Celcius di siang hari dan akan semakin menurun di malam hari hingga paginya. Setelah itu kami memutuskan untuk menghabiskan hari ini di rumah kakek. Besoknya baru kita jalan-jalan. Keesokan harinya sekitar pukul 6.30 kami berkunjung ke rumah saudara-saudara kami untuk silaturahmi di kediaman mereka yang masih satu kampung. Kami tak lupa berkunjung ke makam mbah ibuku. Makamnya seperti rumah kecil di tengah-tengah ladang. Di sana ada batu besar seperti batu runtuhan meteor yang konon telah ada sejak ibuku masih SD. Orang-orang daerah sini menyebutnya punden. Ibuku pernah cerita, dulu waktu ibu masih kecil, punden ini sudah ada. Di bawahnya banyak kucing-kucing cantik, tapi lama-lama kucing itu hilang. Pak Demo dulu ibu suruh lihat, katanya nggak kelihatan, mungkin dia gaib. Orang-orang di sini juga ada yang pernah lihat. Saat ibu sudah beranjak remaja, ibu sudah tidak pernah lagi melihatnya lagi. Punden ini disakralkan, karena dulu ada saudaraku yang berasal dari Lampung, mencoba naik ke atas punden ini, padahal sudah menjadi larangan keras di kampung ini, untuk tidak melakukannya kecuali untuk orang-orang yang darahnya asli dari kampung ini. Dia menantang, katanya tidak terjadi apa-apa, padahal dia bukan terlahir dari keturunan warga desa ini. Akhirnya dia demam berhari-hari dan wajahnya bengkak tanpa diketahui sebabnya. Selesai dari punden, kami kembali ke mobil untuk melanjutkan kunjungan ke rumah saudaraku yang lain. Diparkirlah mobil kami di halaman rumah saudaraku. Saat aku masuk dan duduk di kursi, aku melihat makhluk tinggi besar dengan jubah hitam di belakang mobilku. Tubuhnya agak transparan. Aku menangkap penampakannya ketika melihat dari sudut mataku. Ketika aku fokus melihatnya dengan mata lahiriahku, dia berubah menjadi kucing hitam di dekat knalpot mobilku. Setelah sesaat aku berkedip, kucing itu hilang entah kemana. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk ceritanya, dan nantikan kelanjutan cerita ini di video selanjutnya. Mimin pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.